Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pasar raya, jangan lupa membeli baju. Perkenalkan, saya Revelina Ulaya dari kelas 12 MIPA 7. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga semua dalam kondisi yang sehat ya. Jadi, vlogku ini berjudul Limbah Bermanfaat. Jadi kalian bisa nebak dong aku bakal bahas apa di vlogku ini. Nah, jadi setiap harinya itu kita selalu menghasilkan yang namanya limbah atau sampah. Saat kita memasak, mencuci pakaian, mencuci piring, makan, minum, membeli barang ke minimarket, dan banyak lagi. Limbah selalu kita hasilkan di setiap kegiatan kita sehari-harinya, dari limbah rumah tangga maupun limbah industri. Limbah yang kita hasilkan ini akan membuat lingkungan kita ini tercemar, tetapi kita nggak bisa menghentikan segala kegiatan sehari-hari kita untuk tidak menghasilkan limbah. Oleh karena itu, cara yang terbaik adalah dengan memanfaatkan limbah ini untuk melestarikan lingkungan kita. Nah, mungkin ada beberapa yang masih belum tahu limbah rumah tangga itu apa sih? Terus limbah industri itu apa? Jadi aku bakal kasih tahu. Limbah rumah tangga adalah bahan sisa dari aktivitas rumah tangga. Contohnya, sisa air cuci pakaian, sisa cuci piring, sisa kalian mandi, sabun-sabun sisa mandi itu, terus sisa makanan, dan banyak lagi. Terus, limbah industri itu apa sih? Limbah industri adalah hasil buangan yang dihasilkan dari setiap macam kegiatan industri. Nah, contoh dari limbah industri ini sangat beragam sesuai dengan hasil produk yang dihasilkan oleh industri tersebut. Misalnya, industri tekstil akan menghasilkan limbah berupa cairan pewarnaan. Nah, untuk contoh limbah industri yang lainnya itu seperti sisa plastik, gas monoksida, cairan pengawet, dan limbah jenis B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, setelah kalian tahu apa itu limbah rumah tangga, limbah industri, beserta contohnya, kalian pasti mikir dong, terus itu berdampak buruk nggak sih ke lingkungan kita? Tentu saja berdampak buruk. Terus apa dampak buruknya? Banyak banget, terutama pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini ada di pencemaran perairan juga, karena setiap zat kimia yang dihasilkan seperti air cucian, air bekas air sabun waktu kita mandi, itu kan mengandung zat kimia. Nah, itu akan dialirkan ke sungai sehingga air sungai akan tercemar. Selain itu, ada polusi udara juga yang dihasilkan dari industri sehingga akan mereka mengeluarkan asap. Jadi akan membuat polusi udara. Bukan itu juga, ada kayak sisa makanan atau limbah dari rumah tangga yang dibuang secara sembarangan akan menimbulkan bau yang tidak sedap sehingga mencemari udara kita. Selain itu juga, zat kimia yang dihasilkan akan mencemari tanah sehingga tanah sudah tidak subur lagi. Nah, dampaknya itu banyak sekali yang membuat lingkungan kita ini jadi tercemar. Dengan tercemarnya lingkungan, keseimbangan ekosistem juga akan terganggu, sehingga kita juga akan merasakan dampaknya. Kesehatan kita juga akan terdampak karena semua lingkungan kita sudah tercemar. Serem banget kan? Kesehatan kita terganggu oleh pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh limbah yang dihasilkan oleh kita sendiri.
Oleh karena itu, kita harus memikirkan solusi yang dapat kita lakukan untuk mengelola limbah ini agar kesehatan kita tetap terjaga dan tidak ada pencemaran lingkungan. Beberapa solusi yang mudah diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, yaitu dengan memilah sampah sesuai jenisnya. Ini gampang banget diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nggak pakai mengeluarkan uang. Kita cuma melakukan saja setiap harinya memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Jangan malas. Kita harus memilah mana limbah yang organik, anorganik, dan B3 agar lebih mudah mendaur ulangnya. Karena setiap jenis limbah membutuhkan perlakuan pengolahan yang berbeda. Seperti limbah organik memiliki pemberlakuan pengolahan yang berbeda dengan limbah anorganik ataupun limbah B3. Limbah organik membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat dibanding limbah anorganik, dan sebagian dari limbah anorganik masih memiliki nilai ekonomis. Nah, ini yang aku lakukan ketika memilah sampah yang ada di rumah. Kita juga dapat mendaur ulang limbah rumah tangga kita menjadi barang yang lebih berguna. Contohnya seperti sisa botol plastik dan plastik bekas minyak atau sabun, kita gunakan sebagai media tanam. Nah, contohnya kalau plastik digunakan sebagai media tanam tuh seperti yang ada di depan rumah aku. Jadi ini plastik bekas bungkus minyak, sabun, dan ada juga kayak marang kayak gini. Itu dijadikan media buat menanam. Nah, 2 solusi sudah aku berikan. Ada solusi terakhir, yaitu dengan membuat pupuk kompos. Pupuk kompos ini sangat baik ya buat tanaman. Jadi ini dapat melestarikan tumbuhan kita. Tetapi pupuk kompos ini juga itu dibuat dari limbah rumah tangga, yaitu sisa-sisa makanan, buah-buahan, dan sayuran. Tetapi bagi kalian yang mungkin nggak ada waktu atau nggak bisa meluangkan waktu lebih untuk membuat pupuk kompos ini, kalian bisa membuat suatu lubang. Nah, nanti sisa-sisa makanan ini, buah-buahan dan sayuran itu kalian timbun di lubang tersebut. Tunggu beberapa hari sampai sayuran-sayuran yang ditimbun ini, sisa makanan yang ditimbun ini akan membentuk seperti tanah. Nah, jika sudah membentuk seperti tanah, berarti itu sudah bisa digunakan untuk kompos, untuk pupuk tanaman kalian. Mungkin ketika kita mendengar kata limbah, kita langsung berpikir hal yang negatif. Ya, memang sih kata limbah itu selalu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan kita. Tetapi setelah mendengarkan penjelasanku tadi mengenai solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan kita, tetapi menggunakan limbah. Jadi, sebagian limbah itu ternyata dapat dimanfaatkan untuk melestarikan lingkungan kita sendiri. Kuncinya cuma satu, kita jangan malas dan luangkan waktu kita untuk melestarikan lingkungan kita ini. Sekian vlog yang saya buat, mohon maaf bila ada salah kata. Nah, sebelum mengakhiri vlog ini, saya akan memberikan sebuah pantun. Liburan sekolah ke London, liburannya bareng sahabat. Terima kasih sudah menonton, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.